Menteri PUPR pindah ke IKN pada Juli. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan dirinya akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan pada Juli 2024 apabila air minum sudah terdistribusi. Mudah-mudahan Juli nanti, kalau air bisa masuk Juni. Saya dengan istri saya, ke IKN, ujar Basuki di Jakarta, Rabu. Basuki menyebut, setelah libur Lebaran akan kembali mengunjungi IKN untuk meninjau perkembangan pembangunan. Peninjauan ini dilakukannya sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo. Saya mau duluan sebelum Presiden, mudah-mudahan sebelum beliau, saya mau lihat dulu. Progresnya kan Juli harus jadi jadwal saya sendiri, katanya. Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun 2 instalasi pengolahan air minum, IPA, untuk memasok air minum ke IKN. IPA pertama merupakan infrastruktur intake sungai Sepaku berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN, sedangkan IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoy dengan kapasitas 300.350 liter detik dengan pendanaan dari hibah yang diberikan oleh Korea Selatan. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan IPA dari intake sungai Sepaku dapat diselesaikan terlebih dahulu. Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN aman, sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk berkantor di IKN setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi, yang diperkirakan mulai Juli 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63/2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara, instalasi pengolahan air minum, IPA, bertujuan untuk menyediakan dan mengolah pasokan air minum aman. Prinsip yang digunakan dalam pembangunan IPA adalah lokasi IPA dioptimalkan dengan operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum, SPAM. Kemudian, memastikan interkoneksi antar IPA sehingga produksi air minum dapat tetap berjalan ketika salah satu instalasi sedang tidak beroperasi. Brunei bantah tawarkan proyek kereta cepat Malaysia IKN Rp1.115 triliun. Brunei Darussalam buka suara soal isu yang menyebut bahwa mereka mau menggarap kereta cepat hingga Kalimantan, bahkan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Melalui pernyataan resmi yang termuat di website Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Negara, Brunei membantah pernah menawarkan ataupun menunjuk perusahaan lokal maupun asing untuk menggarap proyek yang digadang bernilai Rp1.115 triliun tersebut. Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin membuat kenyataan bahwa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan ataupun melantik sebarang syarikat tempatan maupun dari luar negeri untuk mengendalikan proyek berkenaan, kata mereka Kamis 4 April seperti dikutip dari website kementerian tersebut. Selain membantah, mereka juga menyatakan sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan resmi dari pemerintah Brunei, maupun negara yang terkait dengan rencana itu soal proyek kereta cepat Malaysia IKN. Karena itu, mereka meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan terkait proyek tersebut. Di kesempatan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga ingin menyarankan akan pentingnya untuk berhati-hati di dalam membuat kesimpulan, perlu mengkaji dan mengesahkan setiap maklumat yang diterima. Ini penting bagi mengelak salah paham dan mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat dan negara, kata mereka. Perusahaan asal Brunei, Brunergi Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Mega proyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar 70 miliar AS dolar atau Rp1.115 triliun. Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan 3 negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Presiden Jokowi buka suara soal rencana itu. Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi terkait dengan rencana pembangunan proyek kereta cepat yang melintasi 3 negara tersebut. Belum ada komunikasi. Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama, tuturnya di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 3 April. Menjaga keseimbangan dan keanekaragaman hayati dalam pembangunan IKN. Salah satu pilar utama dalam konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah harmoni antara kemajuan infrastruktur dengan kelestarian lingkungan hidup, khususnya keanekaragaman hayati. Ini karena Nusantara mewarisi kekayaan alam dari Indonesia dan Pulau Kalimantan. IKN merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di Indonesia, dengan tingkat endemisitas tinggi. Ini berarti terdapat banyak spesies yang hanya dapat ditemukan di IKN dan tidak ditemukan di tempat-tempat lain di dunia. Berdasarkan data Otorita IKN, tercatat 3.889 spesies yang diindikasikan terdapat dalam radius 50 km dari wilayah tersebut. Spesies ini meliputi mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, tumbuhan, serangga, dan arachnida. Sayangnya, data International Union for Conservation of Nature, IUCN, menunjukkan bahwa 440 spesies atau 11,8% dari total spesies yang teridentifikasi berstatus rentan, kritis, serta terancam punah dan dibutuhkan upaya konservasi. Kondisi ini tak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Deforestasi akibat penebangan liar, kebakaran hutan, pertambangan ilegal, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan perambahan hutan telah banyak mengubah wajah hutan Kalimantan. Citra satelit yang dirilis Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, pun menjadi bukti nyata berkurangnya tutupan hutan di wilayah IKN. Citra satelit menunjukkan bahwa pada April 2022, kawasan hutan di IKN masih terbilang lebat, sedangkan pada Februari 2024, terlihat adanya penebangan hutan di beberapa area. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam IKN, Mirna Safitri, mengakui bahwa kondisi hutan lindung IKN saat ini jauh dari ideal. Konversi besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir, jauh sebelum pembangunan IKN, telah mengubah wajah hutan. Ia menyebutkan bahwa tutupan hutan sekunder di IKN saat ini hanya sekitar 16% dari total 256.142 hektar luas kawasan IKN sehingga diperlukan upaya reforestasi setidaknya seluas 120.000 hektar hingga tahun 2045. Mirna mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan akan mengedepankan kelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya pemulihan ekosistem juga akan dilakukan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang akan dijadikan sebagai peta jalan dalam pembangunan IKN yang tetap mengedepankan kelestarian alam dan mencegah kepunahan spesies di wilayah IKN. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati IKN yang diluncurkan pada 26 Maret 2024 itu disusun melalui diskusi dengan para ahli, akademisi, lembaga swadaya lokal, nasional, dan lembaga internasional. Dokumen tersebut memuat beberapa poin penting rencana pembangunan IKN, antara lain, mempertahankan ekosistem hutan dan lahan basah yang tersisa, pelestarian habitat, perlindungan spesies, dan upaya restorasi. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN ini akan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 tahun, 2024 hingga 2029.